Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran matematika bersama Bu Eka. Materinya bangun ruang sisi lengkung, dan kali ini kita akan belajar cara membuat kerucut. Buatlah kerucut berukuran jari-jari 6 cm dan tinggi 8 cm. Perhatikan, ini adalah gambar sebuah kerucut, jari-jari R, tinggi T, dan panjang garis pelukis adalah S. Ya, ini adalah jaring-jaring kerucut. Jadi sebuah kerucut itu terdiri dari alas berbentuk lingkaran, jari-jarinya R, dan selimut kerucut yang berbentuk juring lingkaran dengan jari-jarinya adalah S, panjang garis pelukis. Jadi untuk membuat kerucut jari-jari 6 dan tinggi 8, kita harus menghitung panjang garis pelukis. Perhatikan di sini, R, T, dan S membentuk sebuah segitiga siku-siku. Jadi untuk mencari S, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras, di mana S adalah hipotenusa karena dia ada di hadapan sudut siku-siku. Jadi S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Jadi 6 kuadrat tambah 8 kuadrat, 36 tambah 64 sama dengan 100. S itu akar 100, jadi panjang S adalah 10 cm. Jadi panjang S ini adalah 10 cm. Kemudian untuk membuat juring lingkaran sebagai selimut kerucut, kita butuh satu ukuran lagi, yaitu besar sudut pusat untuk juring lingkaran. Jadi langkah yang kedua, kita akan menghitung besar sudut pusat juring lingkaran. Juring lingkaran ini sebagai selimut kerucut. Jadi luas selimut kerucut ini sama dengan luas juring lingkaran. Apa rumus luas selimut kerucut? Pi dikali R dikali S. Sementara luas juring lingkaran itu adalah sudut pusat dikali luas lingkaran. Tapi lingkaran sebagai juring ini ya, berarti jari-jarinya itu adalah S. Jadi luas lingkaran pi R kuadrat, kita ganti menjadi pi S kuadrat karena jari-jarinya adalah S. Jadi sudut pusat per 360 dikali pi dikali S dikali S. Kita substitusi R6 dan S10. Jadi ada pi dikali 6 dikali 10 sama dengan sudut pusat per 360 dikali pi dikali 10 dikali 10. Kita akan menyederhanakan persamaan ini. Ada ruas kiri dan ruas kanan. Kedua ruas kita bagi dengan pi. Pi bagi pi, 1. Pi dibagi pi, 1. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 10. 10 bagi 10, 1. 10 bagi 10, 1. Jadi ruas kiri tinggal 6. Dan ruas kanan tinggal sudut pusat per 360 dikali 10. Sederhanakan lagi, kedua ruas kita kali dengan 360 derajat. Jadi ruas kiri 6 dikali 360, sementara ruas kanan dikali 360 dibagi 360 sama dengan 1. Jadi tinggal sudut pusat dikali 10. Kita sederhanakan lagi. Kedua ruas kita bagi 10. 10 bagi 10 1, 360 bagi 10 tinggal 36. Jadi sudut pusatnya adalah 36 kali 6, yaitu 216 derajat. Sebagai sudut pusat 216 derajat, sementara S adalah 10 cm. Ngerti? Atau bingung? Ya, mereka yakin kalian pasti masih bingung menyederhanakan persamaan yang tadi. Jadi kita akan menggunakan cara manual saja. Yang pertama, kita mencari satu persatu luas selimut kerucut, pi dikali R dikali S. R-nya 6, sementara S tadi kita udah dapat, S-nya 10. Karena tidak ada yang bisa dibagi 7, kita gunakan 3,14 dikali 6 dikali 10. Jadi luas selimut kerucut adalah 188,4 cm persegi. Kemudian kita mencari luas juring lingkaran, karena luas juring sama dengan luas selimut.
Luas selimut sudah didapat 188,4. Luas juring lingkaran masih sama rumusnya. Sudut pusat per 360 dikali luas lingkaran. Pi dikali S dikali S. Substitusi S 10 dan Pi 3,14. Jadi sudut pusat per 360 dikali 3,14 kali 100, 314. Sudut pusat per 360 dikali 314 sama dengan 188,4. Sudut pusat sama dengan kedua ruas kita kali 360 dan kita bagi dengan 314. Jadi sudut pusat 188,4 dibagi 314 dikali 360 didapat nilai yang sama 216 derajat. Bisa ya kalau yang cara ini. Berarti untuk membuat sebuah kerucut dengan jari-jari 6 dan tinggi 8, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menentukan nilai S 10 cm. Langkah kedua, kita menentukan sudut pusat juring lingkaran 216 derajat. Seperti kita ketahui, kalau kalian menggunakan busur yang setengah lingkaran, berarti kalian harus menghitung 2 kali. 216 itu adalah 180 ditambah 36. Langkah yang ketiga, buat lingkaran dengan jari-jari 6 cm sebagai alas kerucut. Bisa? Ini adalah modal kalian untuk membuat sebuah kerucut dengan jari-jari 6 dan tinggi 8 cm. Sekarang perhatikan video berikut. Ya, kita akan memulai buat kerucut jari-jari 6 cm, tinggi 8 cm. Berarti sudah kita hitung bahwa panjang garis pelukisnya adalah 10 cm. Dan sekarang kita akan membuat juring lingkaran sebagai selimut kerucut. Panjang garis pelukis adalah 10 cm. Kita buat dulu 10 cm. Aduh, patah. Mereka mulai dari 1, berarti selesai berakhir di 11. Karena akan kita lebihkan untuk tempat lem nanti. Kemudian besar sudut pusat juga sudah dihitung sebesar 216 derajat. 216 itu berarti 180 ditambah 36. Kita mulai 0 sampai dengan 180 di sini. Tambahkan 36. 0, 10, 20, 30, 36. 10 cm. Berakhir di sini. Terus kita hubungkan dengan jangka agar terbentuk juring lingkaran sebagai selimut kerucut. Sudah diukur ya, 10 cm panjang garis pelukis. Ya. Kemudian kita buat alasnya 6 cm. 0, 0, paskan. Kemudian kita lebihkan yang di sini belum kita lebihkan. Untuk apa dilebihkan? Untuk tempat lem. Karena kita akan membuat kerucut.
kurang lebih 1 cm dilebihkan. Ya, selesai. Kita gunting di pinggir-pinggirnya. Oke, ada 2. Ini satu lagi sebagai juri lingkaran, dan satu lagi sudah digunting. Yang ini digunting satu, yang satu untuk dikasih lem. Ini nanti ditempel lem, kemudian dilipatkan begini. Kemudian yang ini lipat, semakin banyak lipatannya akan semakin baik. Lipat, nanti yang di sini yang dikasih lem tinggal ditempel. Oke. Kita lanjut. Ini sudah gue lem, tinggal dirapihkan mengikuti keliling lingkaran ya sebagai alas. Kerucut jari-jari 6, diameter 12, tinggi 8, dan panjang garis pelukis tinggi 8, ya, tinggi 8, dan panjang garis pelukis 10. Kerucut jaring-jaring kerucutnya tinggal dirapihkan dan dikreativitaskan lagi. Cukup. Cukup ya. Semoga kalian mengerti cara membuat sebuah kerucut dengan ukuran tertentu. Gue ucapkan terima kasih. Gue akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.